Halo pemirsa yang berbahagia, kembali dengan saya Deddy Kurniawan, host Anda pada YouTube channel Toldeco Request. Di dalam YouTube channel ini, seperti biasa, saya Deku akan mencoba untuk menjelaskan, mendemonstrasikan, serta memiliki berbagai aplikasi menarik yang dapat digunakan untuk pembelajaran, khususnya pembelajaran bahasa Inggris. Nah, kita masih berada dalam satu topik besar yaitu Moodle Series, di mana saya sudah secara sistematis membahas berbagai fitur-fitur menarik yang dapat digunakan untuk pembelajaran daring berbasis Moodle. Nah, pada video kali ini kita akan mencoba untuk membahas satu lagi fitur dari Moodle, yaitu bernama Choice ya. Dan video ini mungkin cukup singkat, kita akan hanya buat satu video karena memang pengaturannya tidak terlalu rumit ya, sangat sederhana tetapi fungsinya akan sangat banyak, khususnya bagi kita yang ingin membuat sebuah nuansa partisipatif pada pembelajaran. Nah, Choice seperti namanya dapat digunakan untuk memberikan atau menawarkan pilihan ya, jika kita bisa menggunakannya untuk melakukan quick polling. Bagaimana cara menyetingnya? Mari kita tonton video berikut ini. Selamat menyaksikan. Nah, seperti biasa kita akan mulai tutorial kita dengan login terlebih dahulu ke web kita, kemudian masuk ke dalam kelasnya, lalu kemudian kita jangan lupa untuk menghidupkan mode edit ya, kita hidupkan edit mode di sini, kemudian di tempat atau di section yang kita ingin tambahkan dengan choice, kita klik add activity, lalu kemudian kita cari satu activity yang bernama choice ya. Nah, saya sengaja memasukkan choice ini ke dalam additional activity karena memang choice ini sebenarnya tidak termasuk kegiatan pembelajaran yang bisa diberikan penilaian gitu ya, artinya hanya sekedar menawarkan opsi kepada siswa, meminta mereka untuk menyatakan pendapatnya, hanya itu saja. Jadi tidak terlalu mengarah kepada kegiatan yang memiliki nilai atau dapat dinilai gitu ya. Tapi sebenarnya fungsinya saya pikir sangat banyak, tergantung kreativitas kita dan kebutuhan kita, dan kita dapat menggunakannya ini secara sinkron maupun secara asinkron. Jadi bisa berupa tawaran yang ditawarkan secara daring online ya, asinkronus, atau mungkin di dalam kelas ketika tiba-tiba kita ingin melakukan polling sederhana, lalu kemudian kita tawarkan kepada student untuk silakan pilih yang kalian suka gitu ya. Mari kita berikan dulu title-nya di sini, kita tuliskan student choice, kemudian boleh di choose your favorite, misalnya favorite animal ya. Oke. Kemudian di sini beberapa pengaturan ya, bisa pengaturan displaynya bisa menggunakan model horizontal atau vertikal ya, terserah yang mau kita pilih. Kemudian allow choice to be updated ini kalau kita yes-kan maka mereka bisa berubah pikiran ya. Jadi setelah memilih mereka boleh memilih atau mengulang pilihannya kalau seandainya mereka tidak tidak jadi milih sesuatu begitu ya. Nah, kemudian yang keduanya itu ada allow more than one choice to be selected, kalau kita misalnya memberi opsi kepada mereka untuk memilih lebih dari satu pilihan ya. Jadi tidak, misalnya kita ingin polling nih, kemudian kita ingin lihat berapa yang milih A, berapa yang milih B, lalu kemudian kita putuskan bahwa misalnya mayoritas memilih A gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan choice untuk hal yang demikian. Oke, kita pilih yes saja dulu ya untuk melihat efeknya. Kemudian limit the number of responses allowed ini, kalau kita memilih yes di atas maka kita seharusnya membatasi, misalnya mereka hanya boleh milih 2 dari 5 gitu ya. Nah, kemudian kita klik yes. Kemudian ini kita juga bisa membatasi limit dari yang dipilih. Jadi misalnya kalau dalam konteks ini tadi kan kita memilih nama hewan ya. Misalnya kita memilih jenis pekerjaan ya. Jadi mana pekerjaan atau mana tim yang ingin Anda pilih.
lalu kemudian kita mengatakan, oh tim A itu cuma boleh dipilih oleh 5 orang. Nah ini kita berikan batasan gitu ya. Nah untuk sekarang kita tidak batasi ini dulu, kita biarkan saja ya, karena sifatnya memang hanya quick polling. Jadi misalnya saya bilang misalnya cat di sini, kemudian option 2-nya bird, kemudian fish, kemudian mungkin ya lion, kemudian monkey. Oke, dan kalau ternyata lebih dari 5 opsi, kita bisa tambahkan field yang lain, bisa klik add fields to form, jadi boleh tambah 3 lagi, kurang tambah 3 lagi dan seterusnya. Kemudian availability-nya bisa kita atur dengan waktu, misalnya mereka hanya boleh merespon dari tanggal sekian sampai tanggal sekian ya. Kemudian ini adalah opsi untuk mempublish hasil dari polling. Jadi kalau kita klik show result to student misalnya, ini contohnya ada beberapa opsi tadi kalau kita lihat, perhatikan sini show results to students after the answer. Nah, ini bisa kita hidupkan kalau kita ingin siswanya tahu opsi mana yang dipilih oleh mayoritas seperti itu misalnya ya. Nah, kemudian yang keduanya itu kalau kita ingin publication-nya itu anonymous ya, tidak terlihat siapa yang memilih, maka kita bisa pilih pilihan anonymous. Kalau tidak ya silakan bisa dibuka untuk mereka siapa yang milih siapa begitu ya. Nah ini. Ya, kemudian show column for unanswered ini boleh juga kita yes-kan ya. Jadi kalau misalnya ada yang pilihannya 0 itu biar tetap dibuka, ini kita hidupkan yes ya. Ya. Kemudian yang satu lagi mungkin tidak terlalu penting ya, karena kita kan asumsinya bahwa tidak ada yang inactive students atau suspended gitu ya. Nah, kemudian yang lain mungkin yang biasa praktik saya adalah activity completion-nya kita hidupkan ya, show activity when conditions are met, yaitu kita ingin completion-nya itu dibatasi dengan bahwa siswa sudah memilih salah satu pilihan. Nah ini dari beberapa pilihannya, tapi tentu tergantung dengan kebutuhan kita ya, bisa di setting semua atau mungkin sebagian saja yang dibutuhkan ya. Kita klik save and display untuk melihat hasil dari pollingnya, bentuknya bagaimana. Ya. Nah, ini adalah bentuknya tadi. Kalau kita lihat bentuk kotaknya ini berbentuk Berbentuk kotak gitu ya. Optionnya berbentuk kotak karena ini menyatakan bahwa pilihannya bisa lebih dari satu. Oh ya, di sini ternyata ada sedikit ya. Ini sudah ada pilihan full gitu ya. Mungkin kita perbaiki sedikit, ini ada kesalahan. Limit the number response-nya kita matikan saja kalau begitu ya. Jadi tidak ada limit ya. Tadi kan settingnya kalau misalnya kita ingin ada limit pada pilihan siswa. Nah, di sini mereka bisa memilih apa yang mereka suka ya, lebih dari satu boleh. Kemudian klik save my choice. Saya akan tampilkan dan di sini hasilnya ya, responnya langsung tercatat di sini. Nah, saya akan pindah ke student account ya untuk menunjukkan bagaimana tampilannya dalam tampilan student yang sebenarnya. Nah, klik login dulu. Sedikit macet ini karena memang beberapa waktu ini sepertinya internet kita secara umum tidak terlalu bagus ya. Udah berapa lama ini. Oke, kita ulang lagi. Ya, time out. Ya, oke. Kita berhasil akhirnya ya, student one. Masuk ke Moodle course-nya, kemudian pilih yang choice tadi. Nah, kemudian di sini saya bisa memilih lebih dari satu gitu ya. Nah, hasilnya responnya ini langsung tercatat di sini ya, termasuk juga ada hitungan bagi orang atau siswa atau student yang belum memilih pilihannya dengan uh, belum memilih begitu ya. Nah, ini mungkin bisa kita jadikan semacam analisis gitu ya. Misalnya, oh ternyata masih ada yang belum menyatakan pendapatnya, belum
mengisi polling. Nah, ini adalah satu bentuk kegunaan dari Choice dan saya yakin Anda punya banyak sekali ide-ide tentang bagaimana menggunakan Choice di eee, dalam kelas. Nah, demikianlah tutorial singkat saya tentang penggunaan Choice ini. Adalah activity pada Moodle yang dapat digunakan menampung partisipasi dari siswa. Nah, memang videonya hanya satu saja karena tidak banyak pilihan atau opsi yang perlu kita kembangkan, tetapi tentu saja tetap terbuka kalau ada yang menanyakan tips dan trik atau tata cara atau prosedur melakukan sesuatu terkait dengan Choice ini. Silakan letakkan komentar Anda di post saya, di video saya, sehingga saya bisa mengomentari dengan membuat video baru tentang untuk menjawab pertanyaan dan kepada saya. Saya pikir dari saya sementara itu dulu. Oh ya, satu lagi bahwa mungkin untuk tahap ini saya merasa saya sudah cukup menjelaskan banyak fitur dari Moodle, baik berbentuk resources maupun activities. Sebenarnya ada satu lagi yaitu wiki, tapi saya akan sustain dulu karena memang pertama, wiki itu adalah kegiatan yang tidak memiliki sistem penilaian, jadi betul-betul kegiatan kolaboratif. Dan mungkin tetapi mungkin sebuah fitur yang cukup baik untuk digunakan, sehingga nanti saya akan tunda dulu. Kita akan buat satu seri yang cukup panjang mungkin, karena dalam wiki itu ada, kita harus belajar juga notasi penulisan wiki ya. Karena itu nanti saya tunda, dan kemudian dengan demikian untuk modul resources dan activities sudah saya cukupkan sampai di sini. Kita akan bertemu kembali dalam video saya berikutnya, di mana saya akan mencoba untuk membahas satu lagi bagian dari modul di Moodle, yaitu yang bernama Blocks. Blocks ini adalah sekumpulan plugin-plugin atau modul-modul yang digunakan untuk informasi. Apa dan bagaimana? Silakan tetap setia menonton video saya, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasinya supaya Anda mendapatkan pemberitahuan jika saya membuat konten-konten terbaru. Insya Allah kita akan lanjutkan dengan video tentang blogs ya, dan bagaimana menggunakannya. Dan selama ini memang sudah beberapa tahun saya membuat video tutorial, kita belum sampai menyentuh secara lengkap di satu, kalau tidak salah pernah ada, tetapi saya belum secara lengkap membahas tentang blog, dan fungsinya sangat banyak. Nah, itu tetap setia menonton channel saya. Demikian dari saya, terima kasih sudah menonton sampai ke ujung. Saya Deddy Kurniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.